Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 5A akan menjelaskan learning journal pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan ke-11 ini saya dan teman-teman semua itu mempresentasikan proposal daripada untuk pembuatan film dokumenter. Namun setelah kita presentasi di dalam kelas ketika hari Jumat pengganti di hari Rabu karena terpotong oleh pilkada, itu kita mendapatkan revisian yang memang tidak begitu banyak dan juga memang seharusnya kita membuatnya dengan teliti dan juga harus dengan rapi dalam membuat proposal tersebut. Nah, di dalam kelas saya dan teman-teman saya itu mempresentasikannya bagaimana film itu akan dibuat, tentang film dokumenter apakah, menggunakan mazhab apa, genrenya seperti apa, gaya filmnya itu seperti apa, dan apa yang menjadi latar belakang film dokumenter itu dibuat. Nah, ketika dalam penjelasan yang kami sampaikan ke teman-teman semua dan juga Pak Adi pun mendengarkan, ada beberapa catatan yang memang menjadi poin penting dalam pembuatan film dokumenter, di mana PR dari kami itu adalah, PR dari Pak Adi untuk kami itu adalah kita sebagai pembuat film dokumenter nanti harus memaparkan atau menjelaskan semua aspek apapun di dalam film dokumenter itu, khususnya footage atau shoot yang diambil itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tentunya yang berlandaskan oleh studi kepustakaan atau literatur yang ada, selain daripada kita mewawancarai narasumber atau mengobservasi atau meneliti satu objek tertentu di dalam film dokumenter tersebut. Karena pada dasarnya film dokumenter itu harus lebih banyak sumber yang diambil, itu akan lebih baik. Dimana ketika sumber yang diambil itu sedikit, akan menghasilkan perspektif yang sangat dangkal saja gitu. Ketika diambil dengan sumber atau referensi yang luas, yang banyak, itu akan menghasilkan wawasan yang luas juga gitu, dan menjadikan penonton itu akan lebih penasaran gitu. Dapat dari manakah sumber atau referensi ini selain daripada narasumber yang memang diwawancarai. Nah, ketika di hari Jumat itu ada 3 kelompok yang memang mempresentasikan proposal pembuatan filmnya. Dari 3 proposal itu 2 diantaranya proposal film fiksi dari kelompok 1 dan 3, dan kami dari kelompok 2 adalah mempresentasikan proposal dalam pembuatan film dokumenter. Nah, hari Jumat pun berlalu, kami langsung shoot di hari Sabtunya terkait film dokumenter tersebut, di mana kami mengambil film dokumenter yang berjudul Keragaman Agama di Banten. Nah, mengapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, agama di Banten itu bukan hanyalah Islam yang besar, namun agama seperti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, serta sebagainya itu juga besar di Banten gitu. Bahkan ketika Kesultanan Banten itu ada, agama-agama tersebut juga sudah lahir gitu. Dalam artian di Banten ini bukan hanyalah Islam yang besar saja agamanya, namun agama-agama lain pun besar di Banten. Nah, saya dan teman-teman saya mengambil tag pertama di Masjid Agung Banten, di Kasemen, di Banten Lama, di mana kita mewawancarai beberapa narasumber seperti marbot masjidnya, lalu para pedagang, peziarah, dan juga mengambil footage tertentu untuk melengkapi film dokumenter tersebut. Lalu setelah kita bergelut di masjid, mencari banyak informasi dan sebagainya, kita beranjak ke vihara yang dekat dengan Masjid Agung Banten itu juga, di mana vihara tersebut juga sudah ada ketika Sultan
di bapaknya Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, vihara tersebut memang sudah ada dari dulu, dan agama yang di anut di sana adalah Hindu atau Buddha gitu, kalau tidak salah vihara itu. Nah, namun ketika kami ke sana, karena perizinan kami yang kurang dan juga kami tidak membawa surat observasi, jadi kami tidak diperkenankan untuk mewawancarai ataupun mengambil footage di dalam vihara. Nah, lalu kami beranjak ke seberang vihara tersebut, di mana ada Benteng Spelwick. Di mana Benteng Spelwick itu adalah peninggalan reruntuhan di mana Belanda pernah menjajah di Indonesia, khususnya di Banten. Itu kami beranjak ke situ dan beristirahat untuk menghilangkan penat sejenak. Nah, ketika dalam peristirahatan tersebut, kita semua sempat berpikir bahwa sepertinya film dokumenter yang kami akan buat ini cukup sulit, di mana banyak beberapa agama yang memang membutuhkan perizinan yang begitu resmi, dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga gitu perizinannya. Dan kami pun harus follow up terus gitu, bagaimana ketika sudah ada surat pun kami bisa langsung tag gitu. Namun tidak demikian, tapi ketika kami sudah punya surat pun dari vihara tersebut pun sebelumnya, kalau mau kesini itu jangan di hari weekend, harusnya hari weekday gitu, hari-hari kerja. Nah, memang kami juga tidak tahu gitu, ketika kami ke selain vihara pun, ketika kita ke pura kah atau gereja kah, itu ternyata misal tidak diperkenankan di hari weekend, itu akan membuang waktu berharga kami. Jadi kami sempat berdiskusi kembali akan membahas film dokumenter ya tentang Benteng Spelwick gitu, karena itu lebih menarik ternyata ceritanya, dan juga kami tidak perlu berpindah-pindah tempat gitu, hanya di tempat itu saja berfokus di benteng tersebut, dan narasumbernya juga itu tidak membutuhkan yang namanya surat penelitian atau surat observasi. Namun dengan demikian kami pun harus tetap melampirkan surat observasi sebagai bukti bahwa kami mewawancarai narasumber yang ada di Benteng Spelwick itu dilandasi dengan penelitian bahwa kami adalah seorang akademisi, yaitu seorang mahasiswa. Nah, narasumber tersebut juga memperbolehkan gitu, mau kapanpun itu dia selalu ada, karena dia adalah, selain narasumber, adalah penjaga pintu bawah tanah, di mana yang bekasnya adalah penjara dan juga kantor yang ada di Benteng Spelwick itu. Nah, itu adalah narasumber atau kuncirnya lah gitu di dalam Benteng Spelwick itu. Namun itu juga tidak mudah, seperti halnya film dokumenter yang memang menjelaskan tentang keragaman agama di Banten. Nah, data yang ada yang menjelaskan tentang Benteng Spelwick pun kami harus menggalinya lebih dalam, entah itu dari Museum Banten kah, ataupun dari perpustakaan yang ada di sekitar Banten ini, yang menjelaskan tentang Benteng Spelwick itu seperti apa, dan juga bagaimana Benteng Spelwick ini bisa ada gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kami akan memutuskan bahwa video atau VF video atau film dokumenter tentang keragaman agama di Banten itu kemungkinan akan dirubah menjadi Benteng Spelwick yang ada di Banten juga gitu. Namun kami memohon maaf kepada Bapak Adi dan juga berterima kasih kepada Bapak Adi, karena Pak Adi mengatakan bahwa teman-teman yang sudah mempresentasikan proposal itu bisa saja berubah apa genre filmnya, atau bahkan film apa yang akan dibuat, entah itu yang tadinya film dokumenter menjadi fiksi atau sebaliknya. Itu boleh-boleh saja, asalkan teman-teman di laporan film tersebut itu melampirkan apa yang teman-teman lakukan ketika dalam pembuatan film itu. Nah, saya Ajrul Mustaqim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Adi dan juga teman-teman semua yang sudah berjuang dan juga memikirkan bagaimana baiknya dalam pembuatan film dokumenter ini. Karena ketika kami akan membuat film fiksi, nampaknya dari semua anggota kelompok kami itu sibuk sekali, dan mohon maaf ya kepada teman-teman semua apabila nanti ketika hasil yang kami buat itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Mudah-mudahan sesuai dengan sejarah yang
kami sampaikan yang juga terdapat di dalam literatur yang ada. Cukup sekian dari saya Ali Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.